Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Ramadhani Putri akan mempresentasikan tugas UTS Komunikasi Massa. Hambatan dalam komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian serta penerimaan pesan antar individu yang umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, fisik maupun psikis dari individu yang terlibat. Pada dasarnya, hambatan komunikasi tidak selalu datang dari pihak komunikator, karena hambatan yang dialami komunikan dalam penerimaan pesan juga mengakibatkan proses komunikasi menjadi tidak efektif. Sehingga dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, para komunikator harus mampu mengatasinya agar pesan yang akan disampaikan kepada komunikan dapat disampaikan sesuai keinginan. Hambatan psikologi kepentingan interest. Hambatan ini dipengaruhi oleh kepentingan yang membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati pesan. Orang tersebut hanya akan memperhatikan stimulus yang ada hubungannya dengan kepentingannya. Komunikan sebelumnya melakukan seleksi terhadap pesan yang diterimanya. Kepentingan dipengaruhi sikap reaktif komunikan terhadap pesan komunikasi yang diterimanya. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, pemirsa televisi yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi atau para pelaku bisnis cenderung akan menyukai acara berita seputar ekonomi atau acara talk show ekonomi. Mereka akan selalu menanti penayangan acara tersebut dan secara khusus mengikutinya. Sementara pemirsa televisi umumnya yang merasa tidak memperoleh manfaat dari berita ekonomi itu akan mengganti acara televisi itu, bahkan mungkin mematikannya. Pada akhirnya, pesan yang ditujukan untuk khalayak sasaran atau komunikan tertentu tidak dianggap sebagai pesan yang sia-sia oleh komunikan lainnya. Maka kondisi komunikan dipahami oleh seorang komunikator dalam komunikasi massa. Masalahnya, apabila komunikator ingin agar pesannya dapat diterima dan dianggap penting oleh sebanyak-banyaknya komunikan, maka komunikator harus berusaha menyusun pesannya sedemikian rupa agar menimbulkan ketertarikan dari komunikan yang bukan sasarannya. Hambatan psikologi prasangka. Prasangka berkaitan dari persepsi orang tentang seseorang atau sekelompok orang lain dan sikap serta perilakunya terhadap mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ditentukan oleh faktor situasional. Seperti jika kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat menilai fakta-fakta yang terpisah. Kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Apabila suatu proses komunikasi sudah diawali oleh kecurigaan atau prasangka, maka komunikasi tidak akan efektif. Contoh kasus, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kejadian Kanjuruhan. Tak dapat dipungkiri, awalnya sebagian besar mereka pro pada aparat kepolisian karena berpikir atau berprasangka bahwa supporter bola memiliki sifat yang arogan dan lain-lain. Persepsi tersebut juga dipicu dari pengalaman sebelumnya, yakni pengalaman seringnya kejadian kericuhan atau tawuran oleh fans klub dari dulu. Prasangkalah inilah yang melibatkan emosi dan memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar prasangka tanpa menggunakan pikiran yang rasional. Untuk mengatasi hambatan komunikasi yang berupa prasangka yang ada pada komunikan, komunikator yang akan menyampaikan pesan melalui media massa sebaiknya adalah komunikator yang netral, dalam arti ia bukan orang yang kontroversial. Hambatan interaksi verbal, indiskriminasi. Indiskriminasi terjadi bila komunikan memusatkan perhatian pada kelompok orang, benda, atau kejadian dan tidak mampu melihat bahwa masing-masing bersifat unik dan khas dan perlu diamati secara individual. Indiskriminasi merupakan bagian dari stereotip. Dalam indiskriminasi, jika komunikan dihadapkan dengan seorang komunikator, reaksi pertama komunikan itu adalah memasukkan komunikator ke dalam kategori tertentu, mungkin menurut suku, agama, dan lain-lain. Misalnya, orang Batak cenderung berwatak keras. Cara untuk menghilangkan indiskriminasi yaitu dengan cara memandang seseorang secara individual.
Contoh, media di Indonesia sering mengalami perspektif rasis atau diskriminasi dalam pemberitaan mengenai Papua. Media memberitakan Papua hanya ketika ada peristiwa besar terjadi, seperti kasus makar dan kekerasan-kekerasan. Pemberitaan pun biasanya hanya bersumber dari pemerintah atau aparat. Sangat disayangkan karena hanya memberitakan satu sisi, yakni dari sisi pemerintah. 3. Model komunikasi massa. Yang pertama, model komunikasi satu tahap beranggapan bahwa saluran media massa berkomunikasi langsung dengan massa komunikan tanpa berlalunya suatu pesan melalui orang lain atau opinion leader. Tetapi, pesan tersebut tidak mencapai semua komunikan dan tidak menimbulkan efek yang sama setiap pada individu komunikan. Contohnya, aktivis gerakan anti kekerasan perempuan di Papua memberikan penyuluhan kepada warga. Di sana, dampak yang akan ditimbulkan dari kekerasan yang terjadi dan cara menanggulangi korban kekerasan seksual. Pesan tersebut disampaikan melalui pendekatan kepada warga sehingga diharapkan warga dapat menanggapi dengan positif informasi yang diberikan oleh para aktivis. Selain itu, isi pesan benar-benar hal yang sangat diperlukan warga setempat karena para aktivis mendapatkan berita dari sumbernya langsung serta berusaha memberikan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, model komunikasi dua tahap. Model ini menganggap bahwa gagasan dan informasi dari media massa seperti media cetak, radio, ataupun online diterima oleh orang-orang yang memiliki ketokohan atau opinion leader. Kemudian tokoh ini meneruskannya kepada masyarakat. Jadi berbeda dengan dua model sebelumnya. Model ini adalah model komunikasi yang aktif. Contohnya, para aktivis yang diterjunkan untuk membantu memberikan penyuluhan kepada warga tidak hanya sebatas antar individu, tetapi juga mengadakan dialog-dialog terbuka melalui media massa seperti radio, seperti yang dilakukan Radio FN, yang mengadakan dialog antara aktivis anti kekerasan perempuan di Papua dengan seorang kepala polisi yang bertugas di Papua, serta aktivis HAM. Dialog ini bertujuan untuk mengangkat masalah serta pencegahan atau penanggulangan dari kekerasan yang terjadi. Selain itu, komunikasi dua tahap ini juga bisa melalui media surat kabar, televisi, dan lain-lain. Yang ketiga, model komunikasi banyak tahap. Model ini merupakan perpaduan antara model komunikasi satu tahap dengan model dua tahap. Dalam komunikasi ini, pesan disampaikan secara langsung oleh media kepada khalayak. Contohnya, banyak aktivis gerakan anti kekerasan yang terlibat dari berbagai lembaga mengkomunikasikan serta membantu berbagai media massa, melakukan dialog, membahas dalam forum-forum hak asasi, serta mengkomunikasikan ke banyak khalayak. Selain itu, pada tahap ini pun mulai banyak mendapatkan respon ataupun tanggapan yang mendukung. Tak hanya aktivis yang berusaha membantu mengangkat masalah ini ke permukaan, tetapi masyarakat juga melakukan penggalangan dana bagi korban. Penggalangan dana ini bertujuan membantu korban mendapatkan perlindungan secara hukum, misalnya memberikan advokat atau pengacara. Teori kontemporer, The Spiral of Silence. Seiring dengan berkembangnya zaman, media sosial menjadi suatu fasilitator yang digemari oleh masyarakat. Tak hanya sebagai wadah untuk memperoleh informasi, namun juga digunakan untuk sebagai wadah untuk berdiskusi. Seperti yang kita ketahui, dalam media sosial, setiap orang mempunyai kebebasan dalam mengutarakan pendapatnya tanpa harus merasa takut pendapatnya berbeda dengan orang lain. Nah, teori yang akan saya bahas hari ini adalah The Spiral of Silence. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sudut pandang minoritas akan cenderung diam dan tidak banyak berkomunikasi, sedangkan orang-orang yang memegang sudut pandang mayoritas akan lebih terdorong untuk banyak bicara. Hal ini sesuai dengan salah satu asumsi dasar teori ini, di mana masyarakat umum dapat mengancam individu yang melenceng dari pendapat mayoritas dengan isolasi. Sebagai contoh, seorang tokoh ingin mengungkapkan pendapatnya yang berlawanan dengan pandangan mayoritas melalui televisi atau radio. Namun,
Ia enggan melakukannya karena ia takut dihujat atau pandangannya itu tidak diakui oleh masyarakat. Dalam konteks media sosial, kita juga sering mendapati bahwa orang cenderung lebih setuju terhadap pendapat mayoritas, padahal dalam diri orang tersebut bisa jadi ia tidak setuju atau memiliki pandangan yang berlawanan. Berangkat dari asumsi tersebut, spiral of silence dapat menyimpulkan bahwa individu pada umumnya berusaha untuk menghindari isolasi, dalam arti kesendirian mempertahankan sikap atau keyakinan tertentu. Oleh karenanya, orang akan mengamati lingkungannya terlebih dahulu, mempelajari pandangan-pandangan yang mana yang akan bertahan dan mendapatkan dukungan dan yang tidak dominan atau populer. Jika orang merasakan bahwa pandangannya termasuk di antara yang tidak dominan atau tidak populer, maka ia cenderung kurang berani mengekspresikannya karena adanya ketakutan akan isolasi tersebut. Pada akhirnya, teori spiral keheningan ini lebih berfokus pada suatu pandangan seseorang yang telah diakui dan ditonjolkan oleh media. Pandangan dominan dari kelompok mayoritas yang ditonjolkan oleh media semakin menguat dan berkembang menjadi opini publik, sedangkan pandangan yang berbeda menjadi semakin bungkam dan kelompok minoritas semakin tidak berkeinginan untuk mengutarakan pendapatnya sehingga terbentuklah spiral keheningan. Teori normatif media. Saya mengambil teori tanggung jawab sosial. Dasar teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki sesuatu yang penting untuk dikemukakan harus diberikan hak dalam forum. Dan jika media dianggap tidak memenuhi kewajibannya, maka ada pihak yang harus memaksanya. Pada teori ini, media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindak konsumen, kode profesional, dan dalam hal penyiaran dikontrol oleh badan pengatur. Contoh kasusnya, dalam teori ini masyarakat mempunyai hak untuk memprotes, bahkan menghukum pers atau media massa yang merugikan masyarakat. Sebagai contoh, di Indonesia seperti sekarang ini, masyarakat bisa memprotes atau menghukum media massa yang membuat pemberitaan atau acara yang tidak baik. Protes itu bisa dilakukan secara langsung dengan melayangkan surat protes kepada media massa yang bersangkutan, atau dengan melapor kepada lembaga yang bersangkutan seperti Dewan Pers dan KPI. Jadi, peran media, negara, dan masyarakat saling berkesinambungan untuk kemajuan negara. Sekian dari presentasi saya hari ini. Selamat siang dan terima kasih.